Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak berjumpa di video tutorial dan sudah berbulan-bulan lamanya saya tidak membuat video tutorial. Kali ini saya akan kembali membuat video tutorial tentang bagaimana cara menutup SKP guru di Provinsi Jawa Barat untuk semester 2. Jadi langsung saja kita mulai. Kita buka dulu alamatnya, yaitu kinerja.jabarprof.go.id. Setelah itu kita masukkan NIP-nya, NIP kita masing-masing, lalu passwordnya, dan pastikan ibu bapak tahunnya adalah tahun 2021 ya, bukan 2022, karena kita akan melaporkan SKP untuk tahun 2021. Jadi pastikan tahunnya 2021. Kalau ibu dan bapak login kemudian SKP-nya kosong, ada kemungkinan tahunnya otomatis di 2022. Jadi dikembalikan dulu ke 2021. Lalu kita login. Baik, ini karena belum diubah passwordnya, kita abaikan saja. Kita boleh ke dashboard lah ya. Kita ke dashboard dulu semuanya. Ini dia ini dashboardnya otomatis ya, karena belum ubah password untuk melaporkan SKP. Kita klik di menu input SKP utama, lalu sasaran kerja semester 2. Di semester 2 ini kita semua mendapatkan template yang sama untuk seluruh provinsi. Totalnya ada 5 kinerja. Ini tidak perlu ditambah dikurangi karena sudah disepakati bersama. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Menyesuaikan nanti kinerja pegawainya, kinerja atasannya, dan targetnya. Lalu untuk pelaporannya pun sudah disiapkan template sebetulnya. Kita bisa mengikuti sesuai dengan template yang sudah ada. Untuk templatenya ini kebetulan ada di cabang dinas 6. Sudah share templatenya ya. Bisa diakses di bit.ly bit.ly/skp_2122 kalau tidak salah. Nanti kita akan mengubah rencana kinerja atasan ya, karena disepakati bersama setelah katanya hasil antara BKD dan juga Dinas Pendidikan, bahwa template-nya nanti akan seperti ini. Saya open with Google Sheets saja supaya bisa diedit langsung, supaya bisa copy paste langsung dari sini. Jadi ini yang ditentukan. Kok jadi 4? Ini ada yang mengedit sepertinya. Oh enggak, ini kepala sekolah ya. Sorry. Untuk guru, acuannya kita buka tab guru. Ini di bawah ada 3 sheet ya. Ada kepala sekolah, ada guru, ada pengawas. Karena untuk guru kita akan buka tab guru. Ini ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini sudah ada template-nya, tinggal diikuti sebetulnya. Dan disclaimer dulu bahwa pengisiannya mungkin akan berbeda untuk setiap cabang dinas. Yang saya sampaikan adalah berdasarkan yang disampaikan di cabang dinas wilayah 6, KBB dan Cianjur. Kita mulai mengedit. Jadi bahan kita adalah, yang pertama kita buka TRK-nya, buka SKP-nya, lalu yang kedua kita buka file Google Sheet-nya, file Excel-nya. Nah, nanti kita tinggal menyiapkan evidence-nya. Kita mulai. Nomor 1, ini ada diterapkannya proses pembelajaran bla bla bla, ada RPPR efektif. Langkah pertama adalah kita akan menyesuaikan dulu rencana kinerja atasannya dan rencana kinerja pegawai. Kenapa? Karena di template untuk rencana atasan sekarang semuanya hanya menggunakan 1 kinerja atasan. Kalau kemarin masih ada yang saran dan lain-lain, untuk yang sekarang hanya menggunakan 1, yaitu tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Jadi kita hanya akan menggunakan yang ini saja. Lalu satu lagi, untuk yang berubah atasannya kita harus menyesuaikan NIP atasan. Jadi saya siapkan dulu ini. Ini misalkan saya punya, ini ada NIP atasan ya. Ini NIP atasan yang baru. Kalau kita berganti kepala sekolah, kita siapkan. Ini saya siapkan dulu nih. Oke. Kita lihat yang pertama, kinerja atasan ini adalah tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Sementara di sini masih bla bla bla, ini masih berbeda-beda. Langkahnya adalah kita akan klik di yang berwarna hijau sebelah kanan di setiap aktivitas ya. Ini ada icon hijau, pensil.
Ini artinya edit, kita akan klik edit. Nah, ini bagi yang atasannya berubah, kita harus mengubah dulu atasannya. Jadi kita akan buka dulu, kita akan kopikan NIP atasannya. Ini cukup diketik atau di copy paste saja. Nanti akan otomatis berubah nanti nama atasannya. Kalau berubah atasan, tentunya ini akan kosong. Lalu kita pilih rencana kinerja atasannya sesuai dengan template, yaitu adalah yang pertama. Tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Ini. Dan semuanya akan sama. Untuk rencana kinerja atasannya adalah yang nomor 1 ini. Lalu untuk rencana kinerjanya adalah RPP inovatif. Oh, ini ada yang mengubah lagi nih. Tersusunnya RPP yang inovatif. Nah, ini sudah ada template, tapi ini biasanya akan sama dengan yang kita kerjakan di awal. Yang awal efektif, kita ganti saja. Tersusunnya RPP inovatif. Biasanya ada yang menambahkan mata pelajaran atau menambahkan nama sekolah. Itu disesuaikan saja. Lalu yang kedua adalah kita edit target tahunannya. Awalnya mungkin di sosialisasi awal ini jumlahnya bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan jumlah RPP-nya, ada per pertemuan, ada yang per semester, ada yang per apa. Nah, ini kemarin disepakati bahwa sekali lagi ini disclaimer, tidak berlaku untuk semua cabang dinas. Silakan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Targetnya untuk karena ini mengajarnya adalah mengajar satu mapel bahasa Inggris di satu tingkatan kelas, berarti dokumennya satu dokumen saja. Lalu untuk ini keterangannya adalah ini, jumlah RPP inovatif yang tersusun. Kita bisa copy paste atau edit saja. Ini bedanya hanya efektif dan inovatif. Jadi kita ikuti template saja supaya aman. Inovatif pakai F ya. Inovatif yang tersusun. Kemudian kualitasnya ini ada beberapa perbedaan. Kalau di template ini kualitas bla 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 bla, tetapi kemarin ada yang bersepakat bahwa ini cukup diganti menjadi persentase. Boleh cukup persentase saja juga tidak masalah katanya. Kualitasnya berarti 100 persentase, ini mau ditambahkan. Ini juga boleh sebetulnya ada penyusunan RPP inovatif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu waktu pengerjaannya, karena ini semester 2, kita ubah menjadi 6 bulan. Nggak perlu diklik ini ya lama, kita edit langsung aja 6 bulan. Ini ketepatan waktu dalam menyusun, atau bisa misalkan diganti dengan ketepatan waktu pelaksanaan juga boleh katanya. Nah, seperti ini. Yang bawah tidak perlu kita apa-apakan, pastikan kosong saja. Kalau ini ada, boleh dihapus. Kita cek kembali. Ini sesuai template kinerja atasan yang nomor 1, lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Lalu ini sesuai dengan template. Terusnya RPP inovatif, boleh sampai sana atau ada yang dilanjut sampai mapel dan nama sekolah. Target tahunnya 1 dokumen, karena dihitungnya 1 pelajaran 1 dokumen. Jadi yang ngajar 2 pelajaran berarti bisa 2 dokumen. Atau yang mengajar 1 pelajaran di 2 tingkat kelas, itu bisa juga 2 dokumen. Kualitas 100%, keterangannya persentase, waktu pengerjaan 6 bulan. Keterangannya bisa ditambahkan ketepatan waktu pelaksanaan. Kalau sudah, kita simpan. Anda sudah yakin? Oke. Nah, ini sudah berubah. Berikutnya untuk yang kedua. Kalau tidak berubah atasannya, ini yang direncanakan kinerjanya dipastikan disesuaikan. Kita pilih yang ini ya, yang pertama. Tersedianya lulusan yang memenuhi standar kompetensi. Bagi yang berubah atasannya, oke, kita copy dulu NIP-nya. Saya tadi sudah tidak tercopy, ternyata kita kopikan kembali. Kita ubah dulu atasannya. Bagi yang berubah atasan, cukup diketik. Nanti ketika ini pindah kolom, dia akan otomatis mengubah nama atasan. Kita pilih rencana kinerja atasannya, tersedianya lulusan, itu kata kuncinya. Untuk yang rencana kinerja, kita lihat ke template. Terdirinya siswa dengan metode yang inovatif. Kalau belum sama, di copy paste. Kalau sudah, nah ini sudah sama, tinggal ditambahkan boleh nama sekolah. Berikutnya adalah targetnya. Kalau kita lihat di sini, targetnya adalah jumlah siswa yang terdidik
ini disesuaikan dengan jumlah siswa yang kita ajar. Ya kalau ngajar di kelas 10 berarti kelas 10 saja. Kalau ngajarnya kelas 11 berarti kelas 11 saja. Kalau mengajarnya di 2 tingkat kelas silakan dijumlahkan. Berikutnya persentase siswa yang terdidik. Ini sudah sesuai. Persentase harusnya bukan persentase ya. Persentase. Siswa yang terdidik 100%. Kemudian waktu pengerjaannya sekali lagi adalah 6 bulan. Ini boleh kita biarkan saja, nggak masalah. Karena di sini pun ketepatan waktu dalam menyelesaikan siswa yang terdidik. Ini boleh kita biarkan. Yang jelas yang kedua ini persentase, yang ketiga adalah ketepatan waktunya. Jumlah siswa sesuaikan, kualitas 100%, waktu pengerjaan pastikan 6 bulan. Cek ke bawah, kalau kosong, aman, simpan. Yakin? Oke. Kita lanjut berikutnya yang nomor 3. Kita edit lagi. Kita pilih rencana kinerja atasan. Lalu kita pastikan dulu nih, poin yang ketiga. Terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif. Sudah sama, cukup kita sesuaikan targetnya. Target tahunnya adalah jam pelajaran per minggu sekarang. Kalau kemarin masih ada yang beda-beda, masih ada yang per tahun dijumlahkan dikali jumlah minggu, masih ada yang per bulan, masih ada yang 6 bulan atau 1 semester, atau masih ada yang pertemuan efektifnya. Kemarin di cabang dinas kami disepakati ini adalah jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan SK mengajarnya. Jadi kita akan ganti menjadi, kalau yang masih totalnya ratusan, diganti dengan jumlah jam pelajaran per minggunya. Kualitasnya 100%, waktu pengerjaan 6 bulan. Untuk keterangan sebelah kanannya kita bisa lihat di template sebetulnya ya. Ini kebetulan di sini jumlah JPKBM. Berarti kita sesuaikan jumlah JPKBM, kualitasnya persentase saja. Kita ganti menjadi persentase. Untuk yang bawahnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan juga boleh. Pastikan 6 bulan, pastikan di bawahnya aman, tidak terisi, kita simpan. Oke. Nomor 4, kita pilih rencana kinerja atasan, atau yang atasnya diganti dulu NIP-nya. Rencana kinerja atasnya adalah lulusan, sekali lagi. Berikutnya adalah poin nomor 4 adalah terbimbingnya siswa inovatif. Di sini yang kreatif dan inovatif saya ganti dulu. Kita ganti menjadi terbimbingnya siswa inovatif. Saya copy, saya ganti. Ini boleh ditambahkan di sekolah ataupun tidak juga tidak apa-apa. Poin ini adalah bagi pembina ekskul, lalu bagi wali kelas, lalu bagi wakasek, kaprog, dan lain-lain, atau pembimbing kegiatan yang sifatnya dia tidak full selama setahun juga boleh. Lalu berikutnya adalah kita lihat ini ada jumlah siswanya, persentase, dan ketepatan waktu, sehingga ini apabila wali kelas diisi dengan jumlah siswa di kelasnya. Untuk persentase jelas 100%, kemudian waktu pengerjaan juga 6 bulan. Untuk yang kaprog berarti dia akan jumlah siswa sesuai dengan program keahliannya. Bagi wakasek ini sepertinya adalah semua siswa, karena wakasek nanti membimbing semua siswa. Poin ini sebetulnya kalau di Permen Pan RB yang 16 itu ini adalah tugas tambahan. Jadi poin nomor 4 adalah poin tugas tambahan. Bagaimana kalau yang tidak punya tugas tambahan? Ya silakan didiskusikan dengan rekan dan atasannya. Atau biasanya sih mungkin masih bisa ditambahkan tugas-tugas lain yang non wali kelas pun bisa. Misalkan kalau saya menggunakan ekskul itu juga bisa. Selanjutnya kita pastikan di bawahnya aman atau tidak terisi. Kalau sudah kita simpan, Anda yakin? Oke. Terakhir adalah ini ya. Kita cek terakhir adalah terevaluasinya. Ini sudah betul terevaluasi belajar siswa yang efektif. Boleh ditambahkan nama sekolah. Kemudian ini sudah betul lulusan. Tetapi bagi yang berubah atasan, sekali lagi kita harus ubah atasannya. Bagi yang tidak berubah atasan, tidak perlu mengikuti langkah mengganti atasan seperti ini. Kita pilih, kalau merubah atasan berarti kita harus pilih lagi rencana kinerja atasannya. Kalau kita tidak mengubah atasan, cukup memastikan
rencana kinerja atasannya sudah sesuai. Ini asalnya sudah aman, kualitas 100%, persentase. Kita lihat di sini yang sudah saya baca, oke, boleh. Ini ketepatan waktu, boleh. Waktunya 6 bulan. Jadi yang sebelah kanan ini biasanya ada perbedaan, mungkin silakan disesuaikan, tapi intinya pastikan ini 6 bulan. Simpan, Anda sudah yakin? Oke. Langkah pertama sudah selesai. Kita pastikan dulu targetnya sudah sesuai. Yang pertama adalah dokumen RPP-nya atau dokumen jumlah mapel yang kita ajarkan saja, itu simpelnya. Kemudian yang kedua jumlah siswa yang kita ajar sesuai dengan mapelnya untuk guru mapel. Kemudian yang nomor 3 adalah jumlah jam pelajaran per minggunya. Nomor 4 adalah jumlah siswa yang dibimbing apabila wali kelas, apabila ekskul, apabila kaprok, dan lain-lain. Terakhir ini kembali targetnya adalah jumlah siswa yang kita ajar. Jadi ini akan sama dengan nomor 2. Untuk waktu pastikan semua sudah 6 bulan. Kalau sudah, maka langkah pertama kita sudah selesai. Jadi langkah pertama kita sudah selesai. Kita tinggal lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu melingkan atau menambahkan butir angka kredit. Langkah selanjutnya adalah menambahkan butir angka kredit. Patokannya sudah ada di template ini. Kalau kita scroll ke sebelah kanan, kita akan punya butir kegiatan, output, angka kredit, dan sudah ya. Ini acuan kita adalah kolom N, Q, dan T. Atau kolom, ini balik lagi ya, kolom ini ya. Ini malah jadi satu lagi. Jadi ada di butir kegiatan, lalu output, dan angka kredit. Ini adalah acuan kita. Kita mulai proses yang kedua, yaitu menambahkan butir angka kredit. Caranya adalah, ini untuk setiap barisnya kita harus menambahkan butir. Ada warna ungu, kalau kita hover, kalau kita simpan mouse di atasnya akan muncul tulisan input angka kredit. Kita akan klik. Ini udah ada butir yang lama, tetapi di output yang lama ini masih laporan penilaian kinerja. Jadi ini akan saya hapus. Lalu butirnya dari mana? Kita akan copy dari sini. Ini butir kegiatannya. Jadi untuk yang kinerja pertama nih, semuanya butirnya sama. Hanya nanti bedanya adalah angka kredit dan outputnya. Ini akan saya copy dulu semua. Nah, sekarang kita paste ke sini. Output yang pertama adalah ini, dokumen hasil analisis kurikulum, silabus, dan RPP. Ini nanti adalah buku 1 kalau tidak salah, buku 1 guru. Jadi nanti disiapkan sebagai evidence-nya. Atau silakan berdiskusi dengan atasan bagaimana bukti yang disepakati bersama di setiap output untuk butir kegiatan. Kita paste ke sini. Nah, angka kreditnya kita sesuaikan dengan jabatan, dengan pangkat saat ini. Nah, di sini dijelaskan tuh ada 29,75 disesuaikan dengan golongan. Ini 29,75 kalau tidak salah dia untuk golongan yang tinggi ya. Kita buka di link yang tadi yang SKP 2122. Ada tabel angka kredit, kita preview saja. Wah, ternyata kalau di preview nggak jelas ya. Kita back, kita buka aja kalau gitu. Open with boleh deh, kita preview, kita zoom saja. Bisakah kita zoom? Tidak jelas. Kalau gitu terpaksa saya download saja. Kita download aja. Kita download. Jadi bagi yang belum hafal boleh lihat tabel angka kreditnya. Nah, ini kan ada zoomnya. Di cabang dinas kami, kita akan menggunakan yang kategori baik. Iya, acuan kita adalah pangkat saat ini. Yang saya isikan adalah untuk golongan 3C ke 3D. Jadi angka kreditnya adalah dari 3C ke 3D. Jadi posisi aktif yaitu 3C, berarti 20,25. Ini akan berbeda untuk kaprog.
Nanti untuk kaprok akan menggunakan yang ini, sama dengan wakil kepala sekolah. Jadi bagi yang wakil kepala sekolah, berarti dia setengahnya dari angka kredit. Ini acuannya. Jadi sekali lagi untuk yang guru saja berarti menggunakan yang ini. Bagi yang kepala sekolah nanti menggunakan ini, hanya 25%-nya. Karena sisanya nanti di yang jabatannya kalau yang kepala sekolah. Lalu untuk wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel, dan kepala program keahlian kalau di SMK itu menggunakan yang ini untuk pembelajaran, yaitu 50%-nya. Karena yang diisikan saat ini adalah guru saja, tidak punya tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran, maka akan menggunakan yang 100%. Karena 3C berarti 20,25. Jadi kita akan kopikan atau akan kita ketik 20,25. Kalau saya pakai titik, lalu klik tambah. Nah, ini sudah masuk. Butir yang kedua sekarang adalah butirnya masih sama, yang berbeda adalah outputnya. Jadi kita akan nanti kopikan outputnya. Untuk butirnya masih sama, kita menggunakan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Jadi saya copy lalu saya paste lagi ke atas. Outputnya sekarang kita gunakan output yang kedua. Lalu kita copy ke sini, paste di sini. Kreditnya karena sudah di yang pertama nggak perlu ditambahkan. Jadi kalau yang di pertama kan ada yang berpendapat semua saja ditambahkan. Nah, sekarang sudah disepakati bahwa angka kredit selain yang merencanakan yang paling atas tuh, jadi cukup di salah satu kita nolkan. Berikutnya adalah butir ketiga. Butirnya masih sama, tetapi outputnya yang berbeda. Outputnya adalah kalau di sini jadwal penyusunan. Oke. Ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa cukup salah satu boleh, atau ada juga mungkin yang harus tiga-tiganya. Untuk contoh di sini saya akan tambahkan ketiganya. Kalau berpendapat boleh salah satu, boleh salah dua, silakan disesuaikan dengan kebijakan di cabang dinas dan instansi masing-masing. Untuk di sini saya menggunakan contoh sesuai template. Semua akan saya tambahkan. Jadi saya akan kopikan yang jadwal proses penyusunan RPP, saya copy, lalu saya pindah ke output. Kreditnya 0 karena sudah ada di yang butir pertama. Tambah, simpan, selesai. Yang harus diperhatikan ini terkadang mungkin karena kalau kemarin masih sempat terjadi bug ya. Ketika kita lihat nih angka kredit yang ungu, untuk menutupnya kita misalkan menyimpan, menekan simpan. Kita lihat yang terjadi apa. Mudah-mudahan sudah aman sekarang. Kita cek lagi input angka kredit. Nah, ini aman. Nah, hati-hati kadang misalkan entah karena terjadi kesalahan sistem atau apa, ini masih sempat terentry 2 kali. Jadi ketika klik simpan misalkan entah kenapa si ini jadi nambah. Kalau ini aman, jadi pastikan nanti butirnya tidak tambah. Nah, sehingga ketika kita hanya melihat, kliknya kembali saja. Kita lanjut ke kinerja yang kedua. Klik lagi yang berwarna ungu, input angka kredit. Butirnya ini kan sudah ada. Kita hapus dulu saja karena butir ini tidak kita gunakan. Kita gunakan butir yang di template. Butirnya masih sama, merencanakan. Jadi saya akan copy. Saya paste ke sini. Outputnya lagi-lagi yang berbeda. Dia juga masih punya 3 output. Yang pertama jumlah siswa yang dididik. Saya copy. Ini kreditnya karena ini masih terikat dengan yang pertama, ini masih 0. Lalu tambah. Butir kedua saya copy dulu aja biar cepat. Saya copy dari sini. Butirnya karena masih sama, yang berbeda adalah outputnya. Kita kembali ke template. Ini persentase. Kreditnya juga 0. Tambah. Saya copy lagi. Ctrl C, Ctrl V. Outputnya kita cek dari template. Outputnya adalah jumlah beban belajar. Kreditnya 0. Tambah. Kalau sudah selesai ada 3 poin, simpan. Selesai. Kita cek lagi. Aman, sudah terisi 3-3-nya. Angka kreditnya 0 kembali karena kita tidak mengubah apapun. Berikutnya untuk kinerja ketiga. Ini akan kita hapus. Jadi
klik delete dulu, tadi ada icon kecil. Kita lihat template, poinnya masih sama, butirnya masih yang merencanakan dan lain-lain. Saya copy, Ctrl C, butirnya kita paste out, Ctrl V. Outputnya kebetulan untuk yang poin nomor 3 ini atau kinerja ketiga hanya 1. Outputnya adalah dokumen jumlah jam pelajaran KBM. Angka kreditnya masih 0 karena sudah ada di yang kinerja pertama, butir pertama. Tambah, sudah tersimpan, klik simpan. Kita cek lagi, boleh kalau penasaran. Klik. Oh, sorry, bukan. Ini nomor 3 ya. Kita klik. Ini bla bla bla, sudah sesuai, kembali. Berikutnya rencana nomor 4, rencana kinerja nomor 4, kita klik input angka kredit, icon kecil berwarna ungu di sebelah. Mungkin ada yang di kanan, ada yang kedua dari kanan ya, sesuai dengan resolusi monitor. Mungkin kita klik input angka kredit, butirnya kita hapus dulu saja. Butirnya kita menggunakan ini, membimbing siswa dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Jadi boleh wali kelas, boleh ekskul, boleh yang insidental, misalkan mungkin membimbing LKS misalkan dan lain-lain. Atau membimbing yang sifatnya dia tidak full setahun, gitu, tidak masalah. Yang berbeda adalah angka kredit. Itu kalau kita lihat dari aturan. Tapi silahkan nanti disesuaikan. Outputnya, di sini outputnya juga ada 3. Ada jumlah siswa yang dibimbing. Ini outputnya. Kreditnya untuk wali kelas adalah 5%. Ini ada nggak ya wali kelas? Nah ini. Penugasan 1 tahun berarti wali kelas, kemudian pembina ekskul itu kan setahun penuh. Itu menggunakan ini, penugasan 1 tahun. Berarti angka kreditnya adalah setengahnya. Setengahnya 5% ya, karena 3C. Wali kelas, kita cek yang baik, berarti 1,01. 1,01. Sebetulnya 1,012, tapi nggak apa-apa, kita ikuti saja sesuai dengan template 1,01. Lalu bagaimana untuk yang dimaksud dengan penugasan kurang dari 1 tahun? Misalkan ada SK membimbingnya hanya 1 semester, 3 bulan, 2 bulan yang insidental, misalkan itu kita menggunakan angka kreditnya yang 2%-nya. Jadi kalau 3C berarti hanya 0,41, kalau untuk yang ke-4A berarti dia yang 0,29. Jadi silakan sesuaikan. Tapi rata-rata biasanya kebanyakan yang diinput di sini adalah wali kelas, pembina ekskul dan lain-lain. Itu kan full 1 tahun, sehingga dia menggunakan angka kreditnya adalah 5%-nya. Kalau kasusnya misalkan pembimbing LKS di SK-kannya atau diberikan tugasnya kurang dari setahun, 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berarti 2%-nya. Kita kembali ke rencana kinerjanya. Ini sudah angka kreditnya, outputnya 1 yang pertama ini, kemudian klik tambah, simpan. Di sini masih ada 2 outputnya, kita ikuti template saja. Sekali lagi silakan untuk output disesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing dan cabang dinas masing-masing, apakah harus semuanya atau bisa dipilih poin-poin tertentu saja. Ini saya sekali lagi menggunakan template saja, sesuaikan dengan template, jadi ini akan saya tambahkan semuanya. Kita kembali ke rencana kinerja. Harusnya belum di close ya. Tadi nomor 4, kita klik input angka kredit. Sudah ada 1, saya akan menambahkan lagi. Output yang kedua adalah persentase siswa yang dibimbing. Walaupun sebetulnya harusnya outputnya cukup 1 ya, karena kan membimbing mungkin laporan pembimbingan atau mungkin SK. Tapi tidak apa-apa. Atau ini mungkin nanti isinya daftar hadir dan lain-lain boleh. Lalu saya kopikan butirnya, saya copy. Boleh klik kanan copy atau boleh Ctrl V, lalu saya paste. Kreditnya karena sudah ada di butir yang pertama, ya kita nolkan saja, lalu tambah. Masih ada 1 lagi, yaitu jadwal pembimbingan. Outputnya ada jadwal bimbingan, berarti program misalkan ya. Masukkan ke output, butirnya saya copy dari sini saja, Ctrl C, Ctrl V, kreditnya 0 karena sudah ada di yang butir pertama di sini. Kita tambah dulu, tambah, simpan. Dan akhirnya rencana kinerja terakhir nomor 5, kita input angka kredit. Ini hapus dulu karena akan double angka kreditnya dan ini nggak bisa diedit ya, jadi kita harus delete. Ini ada aksi, ada delete. Kita lihat template,
Ini kembali butirnya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kita paste ke sini. Outputnya ini adalah ada 3 juga, ada perangkat penilaian. Ini karena sudah di yang awal, maka angka kreditnya 0. Karena sudah ada di rencana kinerja nomor 1, ini masih bergabung. Jadi nanti tidak double. Berikutnya ini masih sama butirnya. Saya copy saja. Output kedua ini saya copy. Kalau ini juga agak ngaco, saya copy sini aja, Ctrl A, Ctrl C. Outputnya ini kreditnya pastikan 0 sekali lagi karena sudah ada di rencana kinerja yang pertama. Berikutnya adalah terakhir, output terakhir. Kita paste ke sini. Butirnya saya copy dari sini saja, klik copy. Boleh paste begini boleh ya, sesuai selera saja cara copy pastenya Ibu dan Bapak ya. Klik tambah, pastikan sudah ada 3, lalu kita simpan. Berakhir sudah tahapan kedua ya. Oh belum, kita cek dulu Ibu Bapak. Kita cek dulu dari yang pertama. Tadi outputnya 3, kalau sesuai template silahkan sekali lagi kita sesuaikan. Klik kembali, jangan simpan, hati-hati. Ini sudah ada 3, betul. Kembali untuk yang ini 1, sesuai, kembali. Lalu kita cek lagi, ini ada 3 sesuai, angka kreditnya sudah ada di salah satu. Kita klik kembali terakhir, 3 butir. Ini 0 semua karena sudah ada di poin 1. Kembali. Kalau sudah yakin, kita cek kembali, ini semua harus sama lulusan. Yang kedua ada bla 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 berbeda-beda. Oke, kita cek ke template aja. Nomor 1 RPP, nomor 2 dan nomor 3 terdidiknya siswa, nomor 4 terbimbingnya siswa, nomor 5 terevaluasinya. Oke, good. Ini sekali lagi jumlah RPP, jumlah siswa, jumlah JP, jumlah siswa yang dibimbing, dan jumlah nilai siswa. Ini adalah targetnya satu dokumen, bla bla bla, sesuaikan dengan yang Ibu dan Bapak ajar. Waktunya pastikan 6 bulan semua. Kalau sudah yakin, terakhir kita cek dulu ini. Sudah. Cek lagi. Ini perlu dicek. Kenapa perlu dicek? Karena kalau sudah ditutup, ini akan berpengaruh dengan bukti yang harus kita upload. Kalau di sini kita akan punya, ini ada 3 berarti 9, ini 10, ini 3 berarti 13. Nanti kita perlu ada 13 butir yang perlu kita upload evidence-nya atau buktinya. Jadi pastikan jangan sampai misalkan kita salah, nah ini harusnya 3 jadi 5. Nanti di pelaporannya akan nambah butirnya karena pelaporan sesuai dengan output di sini nanti untuk evidence-nya. Oke, sip, aman. Kalau sudah aman, kita klik yang berwarna merah, tutup rencana kinerja. Inilah tahapan yang ketiga, itu menutup rencana kinerja, atau kita sebut tahap 2 saja. Tahap 2 adalah kita pastikan lalu kita tutup. Kita klik tutup rencana kinerja. Kita akan memilih tutup SKP akhir tahun. Warnanya merah. Kita tutup, dia akan muter. Nah, sekarang sudah. Kalau sudah berhasil, dia akan menghilang. Bukan menghilang, tapi dia akan berpindah ke tutup SKP. Ya, setelah kita menutup tadi SKP-nya, maka selanjutnya adalah nanti kita akan menambahkan realisasi. Ketika sudah ditutup, kita tinggal klik yang berwarna kuning. Jadi sebelumnya kita menggunakan yang tutup SKP untuk di semester 1. Di semester 2 ternyata kita lihatnya di sini ya, daftar kinerja tutup. Nah, nanti kita akan mengedit, mengisi realisasinya, kemudian akan mengisi angka kredit. Lalu sebelum ke sana kita akan memastikan dulu SKPD-nya sudah sesuai. Jadi kita klik edit di SKPD, pastikan unit kerjanya sudah sesuai, lalu simpan. Kemudian periode ini sudah otomatis Juli sampai dengan Desember. Lalu untuk atasan kita bisa klik di tombol edit ini. Jika ada perubahan, tambahkan NIP-nya, nanti dia akan otomatis mengubah. Kemudian jabatan atasannya kepala sekolah. Unit kerjanya, nah ini kita coba ya, apakah bisa atau tidak kita ubah di sini. Ini sebetulnya sudah disimpan di menu yang lain, tetapi ternyata tidak tersimpan. Kita coba. Ini kepala sekolah. Kita coba edit kembali. Untuk atasannya atau atasan penilainya adalah kepala seksi pelayanan. Jadi silakan tambahkan NIP-nya. Nanti akan otomatis muncul jabatannya. Kemudian unit kerjanya adalah cabang dinas pendidikan. Kita simpan.
kita cek apakah sudah berubah untuk atasannya, instansinya. Ya ternyata untuk unit kerja tidak bisa kita ubah, jadi kita biarkan saja dinas pendidikan. Kita simpan kembali. Nah, nanti kita akan menambahkan atau mengisi realisasi di SKP ini. Kita nanti akan menambahkan buktinya ada di sebelah kanan. Tapi karena kita belum punya bukti, kita tidak akan isi terlebih dahulu. Lalu ini juga masih belum jelas apakah kita hanya mengisi di sini atau di angka kredit. Nah, untuk angka kredit ternyata yang kita tambahkan tadi seharusnya ada 15. Ini entah karena apa dia menjadi berlipat. Ada beberapa yang kemudian berulang dan tersimpan. Misalkan yang ini terbimbingnya siswa menjadi 2, padahal kita sudah pastikan tadi semuanya hanya ada 1. Jadi maksimal tadi 3 di setiap kegiatan. Ternyata setelah kita submit menjadi lebih dari 15 karena harusnya 15 sebetulnya. Tapi kita biarkan saja, kita tunggu dulu apakah mungkin nanti kita bisa upload dokumen yang sama untuk kinerja yang sama atau yang berulang. Sementara kita akan, ini tidak bisa kita tutup, kita klik di luar juga tidak bisa, jadi kita simpan saja. Untuk menutup informasi ini kita klik di tanda close di atas atau tutup. Selain itu juga kita sebetulnya nanti bisa melihat tutup SKP-nya. Ini menunya tidak jauh berbeda. Nanti ada, sebetulnya ada di sini juga. Jadi untuk yang lihat SKP nanti mengarah ke bagian ini. Untuk nanti kita mengekspos setelah di approve. Lalu edit atasan juga sama, nanti dia mengarah ke sini. Sama seperti tadi di menu yang berwarna kuning. Lalu yang edit realisasi munculnya di sini. Di sini langsung realisasinya adalah realisasi angka kredit. Ada 20 bukan realisasi yang SKP-nya. Artinya sebetulnya nanti kita akan mengisi di menu yang tadi. Ini hanya untuk setelah kita, atau ini hanya setelah kita menutup SKP-nya atau setelah di-approve ya SKP-nya. Ini edit periode juga sama seperti yang tadi. Munculnya ini, kemudian untuk SKPD itu kalau di sini namanya simpan jabatan. Tetapi kita tidak menggunakan menu ini. Jadi sekali lagi untuk melihat SKP yang sudah ditutup, kita klik input SKP utama, sasaran kerja semester 2. Nanti kita lihatnya di yang berwarna kuning. Karena kita belum punya buktinya dan kita masih menunggu, mudah-mudahan ada update di aplikasi ini sehingga beberapa bugnya bisa segera dituntaskan. Jadi kita akan tutup dulu menu ini, lalu kita akan logout dulu dan kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya setelah buktinya sudah siap dan mudah-mudahan aplikasi sudah berjalan dengan baik. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.